Nah, soal cawe-cawenya gini, kalau sepanjang itu adalah undangan kegiatan yang resmi, kemudian Pak Prabowo diajak, menurut saya sih itu nggak apa-apa ya. Karena cawe-cawe ini jadi terlihat dia seakan-akan dukung Pak Prabowo kan ya. Jadi sebenarnya bukan cawe-cawe lah, tapi saya ingin mengartikan bahwa ada harapan keinginan dari Pak Jokowi bahwa yang nanti akan menggantikannya itu Mm-mm. juga bisa melanjutkan keberlangsungan program-program yang sudah ditanamkan oleh beliau Mm-mm. selama 10 tahun ini gitu, koridor Artinya kewajaran. menurut Presiden Jokowi, Pak Prabowo salah Bisa satu jadi yang dianggap, pertama kan eh, soal kenyamanan, ya kemudian hubungan kedekatan yang sudah lama, terus sekarang ketika di akhir periodenya Pak Jokowi punya harapan terhadap keberlangsungan program-program yang sudah dijalankan selama periode pemerintahan hmm. kepada misalkan Pak Prabowo, ya menurut saya sih oke. Apa jangan-jangan ini sinyal sebenarnya untuk saling dukung nih Bang? Bisa juga masyarakat menilai itu, Eh, tetapi kita tidak bisa menyalahkan Pak Jokowi karena Pak iya. Jokowi seringkali mengundang dan mengajak Pak Prabowo dalam agenda-agenda kegiatan Eh, resmi pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu lagi dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Tentunya seperti biasa kita akan membahas seputar isu-isu terkini ataupun perbincangan yang menarik seputar kondisi politik tanah air hari ini. Nah, pekan ini kita akan membahas terkait isu yang lagi rame dalam sepekan terakhir, yaitu cawe-cawe Presiden Jokowi terkait capres dan cawapres. Nah, terkait hal ini setelah Presiden Jokowi mengumpulkan pemimpin redaksi media massa pada 29 Mei lalu, Gerindra menanggapi hal ini merupakan sesuatu hal yang wajar dan ini bukan sesuatu yang negatif gitu ya. Juru bicara Gerindra Habibur Rahman menyebutkan ini biasa dalam suasana politik di sebuah negara. Nah, kebetulan hari ini telah hadir bersama kami Wakil Ketua Umum Gerindra, Abangda kami, Abangda Dr. Ferry Juliantono. Nah, kebetulan Abang udah di tengah-tengah kita. Kita langsung aja menyapa. Apa kabar, Bang? Terima kasih, baik, alhamdulillah, Mas Darwin. Alhamdulillah. Nah, apa nih, Bang, kesibukan belakangan ini? Pertama kita kalau di Gerindra sekarang sudah mulai menjalankan kegiatan dan program-program infrastruktur partai dan Ya, kemudian juga menghimpun relawan-relawan, kemudian juga proses seleksi untuk pencalekan dan banyak kegiatan-kegiatan lain yang sudah kita aktifkan ya, untuk menghadapi Pilpres dan pemilu legislatif gitu. ya, ya, ya. Nah, ini Bang yang menjadi topik utama hari ini kan Ya, terkait cawe-cawenya Presiden Jokowi terhadap ini nih, Capres dan Cawapres. ya. Nah, Gerindra kemarin sempat ada statement ini satu hal yang wajar, positif. Abang melihatnya bagaimana, Bang? Ya, sebenarnya sebelum ini kan sebenarnya Pak Jokowi sudah memperlihatkan kan kedekatannya bukan hanya kepada Pak Prabowo juga kepada Ah, Pak Ganjar gitu dan gesturnya itu seperti memiliki kedekatan dengan hmm, terutama ya ya, dengan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Cuma kalau saya menilai bahwa siapapun gitu ya bukan hanya presiden nih itu kan punya kecenderungan misalkan. Kecenderungan ini kan sesuatu yang sifatnya manusiawi juga gitu. hmm, Itu yang disebut sebagai keadilan subjektif sebagai seorang Joko Widodo. hmm, Nah, eh, adil kepada semuanya, apalagi beliau kepala negara, kepala pemerintahan, tapi misalkan ada kecenderungan eh, apa kepada siapa itu kan sifatnya hmm, manusiawi gitu. Jadi
kalau kita membaca gesturnya Pak Jokowi sekarang, alhamdulillah kita juga berterima kasih Pak Jokowi memperlihatkan gestur ya, kedekatan dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi perlu juga harus diketahui bahwa kedekatan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan sudah berlangsung lama, jauh hari sebelum Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan gitu. Bahkan waktu pilkada di Jakarta, waktu Partai Gerindra mendukung Pak Joko Widodo, Pak Prabowo termasuk salah satu, Partai Gerindra termasuk salah satu yang menginisiasi pencalonan Pak Joko Widodo di Pilgub waktu itu. Kemudian hubungan personal antara Pak Prabowo dengan keluarga Pak Jokowi ya berlangsung udah lama. Dan bukannya kemudian, dulu berseberangan ya Bang? iya, Pak nah, Prabowo sama Pak Jokowi. meskipun dalam posisi berseberangan, Heeh. tapi Partai Gerindra kan tetap dalam posisi tetap melakukan kritik, tetapi tetap dalam batas-batas kesantunan. Dan kalaupun misalkan pada 2019 ya puncaknya itu terjadi pembelahan, potensi polarisasi yang tajam gitu, Pak Prabowo mengambil sikap yang menurut saya luar biasa karena jarang saya mungkin belum tentu bisa seperti Pak Prabowo yang dengan segala kerendahan hatinya mau kemudian berunding, kemudian bahkan masuk ke dalam pemerintahan untuk menjadi menterinya Pak Jokowi yang notabene adalah kompetitor di dalam pilpresnya. Nah, satu sikap yang itu diteladani oleh Pak Prabowo, ya kita sebut itu ijtihad politiknya Pak Prabowo dalam rangka untuk menenangkan suasana yang pada saat itu memang panas, tegang, dan segala macam. Dan akhirnya sekarang kita bisa melihat dan merasakan bahwa hasil dari masuknya Pak Prabowo di dalam pemerintahan, Partai Gerindra masuk di dalam pemerintahan, mendukung pemerintahan sekarang, terjadi penurunan cooling down lah, dan kita sekarang masuk dalam suasana di masyarakat, suasana di elit masyarakat yang relatif lebih tenang, lebih santai gitu menghadapi pemilu ke depan gitu. Dan itu adalah hasil dari ijtihad politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan ketika Pak Prabowo sudah jadi menteri, Pak Prabowo mendedikasikan semua waktu dan segala macamnya untuk bisa menjadi Menteri Pertahanan yang baik dan melakukan kontribusi yang sangat aktif di dalam pemerintahan, dan tentu itu juga mendapatkan penilaian juga dari Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi merasa nyaman dengan Pak Prabowo, sehingga dalam kegiatan-kegiatan baik resmi maupun informal itu, terutama yang resmi sebenarnya kedekatan itu kan dipertontonkan oleh Pak Jokowi dalam acara dan agenda kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan. Apa jangan-jangan ini sinyal sebenarnya untuk saling dukung nih Bang? Bisa juga masyarakat menilai itu, tetapi kita tidak bisa menyalahkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi seringkali mengundang dan mengajak Pak Prabowo dalam agenda-agenda kegiatan resmi pemerintahan gitu. Jadi gesturnya itu dibaca oleh masyarakat bahwa Pak Jokowi juga quote and quote merestui atau quote and quote mendukung Pak Prabowo Subianto. Tapi Pak Prabowo ini kan juga sekarang menjadi calon presiden yang sudah ditetapkan oleh Partai Gerindra, sehingga memang pendapat masyarakat bisa mengaitkan dengan itu. Gitu. Nah, soal cawe-cawenya gini, kalau sepanjang itu adalah undangan kegiatan yang resmi, kemudian Pak Prabowo diajak, menurut saya sih itu nggak apa-apa ya. Tapi kemudian apalagi misalkan di luar acara resmi, Pak Prabowo Idul Fitri datang pertama kali mengunjungi silaturahim ke Pak Jokowi berlebaran, kemudian itu kan juga acara-acara non resmi yang juga sering dipertontonkan gitu. Nah, sepanjang hanya sebatas itu sih menurut saya Pak Jokowi tidak melakukan cawe-cawe dalam pengertian terlibat aktif untuk memberikan dukungan secara terang-terangan, kan juga tidak gitu. Ya. Nah, ada hal yang menarik beberapa waktu yang lalu, Gerindra mengeluarkan pernyataan bahwasannya ini sesuatu yang wajar gitu ya Bang. Sementara menurut masyarakat ini nggak wajar, di mata kami juga begitu, seorang kepala negara ikut campur cawe-cawe di dalam proses ini. Apakah ini kan
akan merusak proses demokrasi itu sendiri, Bang ya. Gimana, Bang? Kalau lihat dari hasil survei, Heeh. lembaga survei beberapa waktu belakangan ini, bahkan kemarin yang terakhir indikator gitu, sebenarnya kan pengaruh terhadap kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo meskipun ada pengaruhnya, Heeh. tapi juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh faktor Pak Prabowo-nya sendiri Mhm. yang dengan semua kegiatannya, semua sikapnya, kemudian memberikan efek terhadap penilaian dan opini masyarakat bahwa kemudian masyarakat memberi penilaian, oh eh, mungkin untuk 2024 ini yang lebih cocok untuk melanjutkan eh, pemerintahannya Pak Jokowi, Pak Prabowo yang dianggap sudah matang, lebih mengetahui persoalan dan lain sebagainya begitu. Terus kemudian itu tercermin di dalam hasil survei relawan-relawan atau pendukung Pak Jokowi yang pada 2019 mendukung Pak Jokowi, Mhm. banyak yang bergeser mendukung Pak Prabowo. Bisa jadi juga itu ada tercermin juga di lembaga survei pendukung yang memang dari awal adalah pendukung Pak Ya. Prabowo, sekarang kembali memberikan dukungan lagi ke Pak Prabowo. Jadi kami tentu senang kalau Pak Jokowi memiliki kedekatan, bersimpati Ya. dengan Pak Prabowo, tapi juga harus dijelaskan bahwa kenaikan hasil survei kan sekarang surveinya alhamdulillah Pak Prabowo di posisi yang tinggi, bahkan Heeh. tertinggi di beberapa lembaga survei, termasuk juga Partai Gerindanya juga Ya. ikut terdongkrak gitu. Sekarang sudah hampir sama lah head to head dengan PDI Perjuangan. Itu tidak bisa dilepaskan juga dari berbagai faktor yang tadi Mhm. saya sebutkan. Mhm. Jadi bukan faktor tunggal bahwa faktor pengaruh Pak Jokowi begitu. Belum lagi kalau kemudian saya menambahkan bahwa mesin Partai Gerindranya sekarang juga sudah bekerja Mhm. dan Partai Gerindra seperti yang disebutkan oleh Pak Prabowo kan sekarang partai Iya. saya sudah agak besar sekarang. Iya, Jadi iya, iya. memang uh, Partai Gerindra sudah besar sekarang dan kelihatan kan dari waktu ke waktu uh, peningkatan terhadap Partai Gerindra itu terus naik. Hasil dari pemilu ke pemilu Iya. memperlihatkan bahwa tren Partai Gerindra itu naik terus gitu. Kemarin 2019 kan nomor 2 terbesar. Iya. Ya tidak tertutup kemungkinan kan, insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, masyarakat itu kita bisa memenangkan di pemilu legislatif ini. Nah, kalau capresnya Pak Prabowo, berarti udah ada calon capres, Pak? Sekarang sedang digodok dan sedang dibahas tentu bersama dengan Pak Muhaimin Iskandar, Oke. karena antara Partai Gerindra dan PKB punya kesepakatan Eee, yang salah satunya adalah membicarakan wakil presiden tentu harus dibicarakan bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa mhm. dan saya rasa beliau-beliau akan membicarakan soal calon wakil presiden bersama-sama gitu. Dan sebelum menentukan calon wakil presidennya juga baik Pak Prabowo maupun Pak Muhaimin juga kita melakukan pendekatan aktif kepada partai-partai lain untuk bisa bergabung di Mhm. dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini. Mhm. Saya dengar tadi PAN mulai merapat. Ini PAN yang merapat atau Gerindra yang merapat, Pak? Gimana, Pak? Saya rasa sih nggak masalah kita yang Heeh. merapat pun juga karena yang harus dilakukan ini kan Heeh. silaturahim politik ya. Silaturahim politik ya nggak ada masalah juga kalau kita mendatangi PAN. Kemarin sebelumnya juga kita mendatangi Partai Golkar. Pak Eee, Prabowo juga melakukan pendekatan bukan hanya kepada partai-partai tapi juga kepada tokoh-tokoh yang senior, Pak mhm. Agung Gumelar, Pak Wiranto, kemudian Pak Widodo AS segala macam. Bahkan Pak Prabowo juga melakukan pendekatan ke Iya. tokoh-tokoh muda gitu. Kemarin mengajak Al putranya Mas Ahmad Dhani, kemudian juga eh, pertemuan dengan pada saat di Solo ketemu dengan Eee, wali kota Solo dengan banyak tokoh-tokoh gitu. Jadi oke lah gitu. Artinya untuk posisi cawapres nggak mutlak Muhaimin, tapi masih terbuka untuk calon calon lain ya, Bang? eh, Pasti akan dibicarakan bersama dengan Pak Muhaimin dan Eee, kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin itulah nanti yang akan juga menentukan siapa yang jadi calon wakil eee, presidennya Pak Prabowo. Gitu. iya, iya. Tadi ada yang menarik yang Abang sampaikan ya, Gerindra ini dengan PDIP udah mulai head to head nih.
Ya, valid nih Bang. hasil surveinya gitu kemarin kemarin survei indikator Heeh. politik Mas Burhanuddin Muhtadi, sebelumnya dengan Mas di LSI, Hmm. di Mas Hanta Yuda gitu. Ini Itu dalam konteks wapres atau dalam pemilu konteks legislatif gitu. Ya, legislatif? itu kan tidak terlepas dari kenaikannya Pak Prabowo Hmm. elektabilitasnya, sehingga eh, kotel efeknya itu juga bisa Hmm. dinikmati oleh Partai Gerindra. Tetapi juga jangan lupa, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan Hmm. bahwa Partai Gerindra waktu di luar pemerintahan aja dengan semua keterbatasannya gitu, itu kita berhasil kok mampu meningkatkan suara. Hmm. Yang tadi saya bilang di 2019 kita jadi partai nomor 2 terbesar gitu. Nah, dengan sekarang kita di dalam pemerintahan tentu akan menambah kekuatan Partai Gerindra Hmm. untuk bisa genjot suaranya gitu. Dan Ya. kalau sekarang dalam range yang sama dengan PDI Perjuangan, menurut saya ya ini adalah realita politik ke depan yang harus dihadapi oleh Partai Gerindra, Ya. bahwa tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi partai yang paling banyak dipilih, diminati oleh Hmm. masyarakat gitu. Jadi kita juga harus bersiap untuk itu gitu. Sebenarnya Ini. kalau eh, faktor di hasil survei ya, lembaga survei itu Hmm. kalau kita analisis sedikit ya Mas Darwin ya, itu memang ternyata apa masyarakat menilai tingkat kepuasan publiknya masyarakat kepada Pak Jokowi itu relatif masih tinggi gitu. Oke. Nah, itu juga yang menyebabkan kedekatan Pak Prabowo, masuknya Partai Gerindra di dalam pemerintahan, itu Hmm. juga menyebabkan Pak Prabowo dan Partai Gerindranya juga tinggi gitu. Ya. Itu nggak bisa dipungkiri, dan Pak Jokowi kan selalu mendapatkan tempat perhatian di media Hmm. karena kegiatan-kegiatannya, dan kemudian juga dari sikap dan pernyataan-pernyataan beliau gitu. Dan Ya. Pak Jokowi selalu ada di apa eh, top of mind-nya masyarakat, sehingga Heeh. memang popularitasnya Pak Jokowi masih gitu. Dan keberhasilan pemerintahan sekarang masih dianggap eh, relevan gitu, Hmm. nyambung dengan masyarakat, bahwa masyarakat puas terhadap pemerintahan sekarang gitu. Ya. Nah, soal apakah seorang presiden mau mendukung calon dan lain sebagainya, menurut saya di banyak negara juga ada gestur-gestur yang diperlihatkan oleh Hmm. seorang presiden yang mereka mendukung yang mana gitu. Tapi Ya. sepanjang tetap dalam koridor-koridor yang apa demokrasi, menurut saya sih masih diperkenankan gitu. Dan apalagi kan nanti apa ada masa di mana seorang presiden itu demisioner juga Nah, gitu. itu Jadi maksud saya, Bang. Apakah nggak sebaiknya cawe-cawe Presiden Jokowi ini di masa demisioner itu kan harusnya yang kan? dikhawatirkan eh, cawe-cawenya itu nanti mempengaruhi penyelenggara pemilu, iya, karena dikhawatirkan mengintervensi birokrasi, eh, dikhawatirkan ini. Nah, kekhawatiran itu kan terjaga kalau ya, KPU kan sekarang bisa kita awasi, ya, bisa sama-sama diawasi. Kemudian birokrasi juga kan ya tetap netral juga kan, eh, nggak bisa juga dipengaruhi. Kalau misalkan sekarang kan masyarakat juga relatif sudah semakin cerdas gitu, dan pengalaman berapa kali pemilu ini sekarang mengajarkan juga kepada kita bahwa sebaiknya sekarang juga bicara iya. tentang program-program dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Bang, Ujang Komarudin, itu menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang cawe-cawe ini. Bahkan menurut beliau, ini justru berbahaya untuk demokrasi kita. Karena seorang presiden harusnya posisinya saat ini netral. Karena cawe-cawe ini jadi terlihat dia seakan-akan dukung Pak Prabowo kan ya. Sebenarnya kalau lihat hubungannya Pak Jokowi, cawe-cawenya ini kan tidak kemudian terang-terangan Iya, mendukung iya, iya. Pak Prabowo juga kan. Tetapi eh, sekarang kan ini GBHN kita nggak ada. Mm-mm. Jadi sebenarnya bukan cawe-cawe lah, tapi saya ingin mengartikan bahwa
ada harapan keinginan dari Pak Jokowi bahwa yang nanti akan menggantikannya itu juga bisa melanjutkan keberlangsungan program-program yang sudah ditanamkan oleh beliau selama 10 tahun ini gitu. Nah, mungkin itu harapan dan keinginan dan menurut saya itu adalah sesuatu yang wajar. Yang dikhawatirkan Mas Ujang adalah jangan sampai kemudian apa kekuasaan mengintervensi Iya, gitu. betul, Nah, itu ya betul. itu kita sama-sama jaga lah. Tapi kalau gestur kemudian itu yang tadi saya kaitkan dengan keadilan relatif gitu, subjektivitasnya Pak Jokowi sebagai manusia, oke gitu kan. Terus kemudian yang kedua keinginan dari Pak Jokowi bahwa eh, pengen kalau yang nanti presiden yang terpilih adalah presiden yang bisa juga melanjutkan keberlangsungan. Itu adalah sesuatu yang buat pendapat saya ya, itu adalah sesuatu yang masih dalam koridor Artinya kewajaran. menurut Presiden Jokowi, Pak Prabowo salah Bisa satu jadi yang dianggap, pertama kan eh, soal kenyamanan, ya, kemudian hubungan kedekatan yang sudah lama, terus sekarang ketika di akhir periodenya Pak Jokowi punya harapan terhadap keberlangsungan program-program yang sudah dijalankan selama periode pemerintahan kepada misalkan Pak Prabowo, ya menurut saya sih oke. Maksudnya itu sesuatu yang wajar gitu. Yang nggak boleh tadi, yang dikhawatirkan ya, tadi ya, kita harus ya, ya, sama-sama jaga lah gitu. ya. Artinya sah-sah aja kalau masyarakat menilai melalui dalam tanda kutip cawe-cawe ini Presiden Jokowi secara tidak langsung mendukung Pak Prabowo menjadi presiden. Ya kita berterima kasih Eh, kalau masyarakat menilai gesturnya Pak Jokowi seperti ya, itu dan saya yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi tentu tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga yang terpenting juga sekarang memang Pak Prabowo di dalam posisi yang sekarang itu beliau menempatkan satu keteladanan kenegarawanan yang kemudian beliau bisa mengakomodir, mengintegrasikan semua komponen kekuatan yang untuk kemudian ini loh sekarang Indonesia ke depan kita harus bisa lebih baik. Bahkan dalam satu kesempatan Pak Prabowo menyampaikan bahwa siapapun yang menang kita harus bisa kompromi, bisa duduk bareng bersama dengan Mas Ganjar atau Mas Anies gitu. Itu Pak Prabowo menyampaikan secara lugas. Jadi sebenarnya ini yang kemudian dinilai oleh ya. masyarakat sebagai sesuatu yang udahlah Pak Prabowo aja untuk 2024 gitu karena apa namanya bisa menjadi faktor yang Melanjutkan. melanjutkan, Eh, menstabilkan ya, ya, ya. keadaan dan kemudian bisa menghadapi tantangan ke depan gitu. Nah itu eh, menjadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi Pak Prabowo Artinya dan Partai Gerindra sendiri sekarang ya alhamdulillah sekarang udah lebih keren lah gitu infrastrukturnya, kemudian udah relawan-relawannya dan walaupun DPR. ada dari Gubernur Jateng, terus kader PDIP gitu ya, Jokowi mungkin melihat belum tentu bisa melanjutkan ya. Ya itu kan persoalan Pak Jokowi dengan Ya, PDIP-nya gitu. Tapi mana yang tadi secara relatif ya ya, kecenderungannya Pak Joko Widodo sebagai pribadi kan kita nggak bisa batasi dalam itu kan. betul, Jadi betul. menurut saya ya sebenarnya antar Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan juga nggak ada masalah juga. Kita selalu diajarkan oleh Pak Prabowo untuk menghormati Pak Bu Megawati Soekarno Putri dengan teman-teman PDI Perjuangan. Nah, tapi realitas politiknya hari ini berdasarkan hasil survei Head to head. menempatkan Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan itu head nih gitu. Nah, Kejar-kejaran ya. memang ada apa kontestasi di situ yang nanti 2024 itu ya menempatkan kita sebagai partai ya ada segitu. Tapi persaingan itu kan harus sekarang kita lihat sebagai suatu persaingan di era demokrasi Betul. gitu. Jadi ya sekarang tinggal strategi dan kemudian taktiknya gimana pendekatan-pendekatan pemenangan soal gimana gitu ya. Kita berharap dukungan masyarakat untuk bisa pada 2024 ini Membuat. memberikan bukan hanya kepada Pak Prabowo tapi juga kepada Partai Gerindra gitu. Bang, kita sambil ngopi dulu nih, Waduh, Bang. thank you Mas Darwin nih. Jadi ngobdar ini nggak cuma ngobrol politik, tapi ngopi juga, Bang. Waduh, Ngopi bersama. ini bikin Tapi sendiri atau ini nih? ini produknya Malakatos ini, Bang. Hmm, Hmm. mantap nih.
Makin Gimana Bang? makin inspiratif habis kopi. Gimana, Mas Nah ini Darwin? kalau kita bicara proporsional terbuka tertutup nih Bang, bagaimana Gerindra sikapnya seperti apa nih Bang? Kalau terbuka, kalau tertutup, bagaimana? Sebenarnya udah disampaikan secara resmi oleh fraksi-fraksi di DPR bahwa Partai Gerindra termasuk salah satu partai yang menolak sistem proporsional tertutup. Kenapa? Karena memang sebaiknya soal metode sistem untuk pemilu itu sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah dan peraturan KPU, sehingga tidak boleh kemudian dirubah oleh keputusan di Mahkamah Konstitusi. Enggak. Kalaupun ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal sistem pemilu ini, itu sebaiknya tidak berlaku retroaktif, nggak berlaku surut atau diberlakukan sekarang, tapi itu bisa menjadi catatan untuk menghadapi pemilu di pemilu 2029. Kita mungkin bisa melakukannya secara hybrid gitu. Ada di level tertentu yang terbuka, di level tertentu yang tertutup, itu bisa. Tapi tetap harusnya keputusan Mahkamah Konstitusi itu kita harapkan berlakunya nanti prospektif gitu, bukan retroaktif gitu. Kemarin itu kan sempat rame Bang, minggu lalu si Denny Indrayana kan sempat ngeluarin statement ya, artinya dia dapat informasi dari sumber yang kredibel, akan diputuskan proporsional tertutup gitu ya. Iya. Ini seandainya kita berandai-andai Bang, ternyata MK mengumumkan proporsional tertutup, Gerindra seperti apa sikapnya Bang? Ya kita kan harus siap aja, tapi sekali lagi harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu bahwa putusan tersebut menjadi catatan untuk pemberlakuannya di pemilu yang akan datang, bukan sekarang. Karena kalau sekarang sama seperti nanti kebingungan orang terhadap perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK kemarin. Kan nggak bisa berlaku retroaktif. Seluruh pakar-pakar hukum tata negara menyampaikan bahwa sebaiknya itu keputusannya diberlakukan untuk ke depan, bukan untuk hari ini. Sama Pemilu yang seperti akan keputusan datang ya. Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan soal sistem pemilu, itu juga sebaiknya tidak berlaku retroaktif tadi, tapi berlaku prospektif gitu. Oke. Gitu. Baik Bang, terima kasih banyak Bang. Ini obrolan yang menurut saya luar biasa. Pastinya ini akan menjadi pemahaman buat Sobat Forum yang nonton program kita ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bang, atas Sama-sama. kesempatannya. Mudah-mudahan Abang selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam sukses. Thank you Mas Darwin. Dan Oke, Sobat Forum, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Saksikan terus program Forum Ngobdar setiap Selasa sore yang akan tayang di channel YouTube Forum Keadilan TV. Jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya, dan tinggalkan komen Anda untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.